Semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Joshua Lenser Para, NIM 5193131017. Hari ini kita akan belajar cara membuat rangkaian sederhana, yaitu yang pertama ada rangkaian dol, yang kedua adalah rangkaian arah putar motor atau forward reverse, dan yang ketiga kita akan membuat rangkaian start delta. Yang pertama, kita akan membuat rangkaian dol. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Simurelay. Pertama-tama, kita bisa ambil dulu nih. Kita buat dulu new file. Lalu yang selanjutnya, kita akan membuat dari rangkaian powernya terlebih dahulu. Kita geser yang bagian paling bawah ini, lalu kita ambil yang ini. Power phase yang ada 3, atau kita bisa ambil juga yang ini yang ada netralnya, tapi kita ambil yang ini. Lalu yang selanjutnya kita atur posisinya. Lalu yang selanjutnya kita akan mengambil kontaktor. Ini ya teman-teman, ini circuit breaker. Nah, yang ini kita bisa ambil yang ini. Kita atur juga posisinya. Lalu yang selanjutnya kita akan mengambil pengaman untuk motornya, yaitu yang ini, over relay 3P. Lalu yang terakhir kita ambil motor 3 pasanya. Nah, jangan lupa untuk mengambil PE-nya atau untuk groundingannya ya. Lalu kita tinggal sambungkan saja dengan menetapkan titik-titiknya sesuai dengan urutannya ya. Oke, jadi inilah gambaran untuk rangkaian powernya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian kontrolnya. Pertama-tama kita akan mengambil push button. Nah, kita akan mengambil push button NC yang ini. Push button NC-nya di sini akan berguna sebagai pemutus atau pengaman dari F1. Jadi kita bisa ubah di value ya, kita bisa ubah di value. Habis itu kita ubah terminalnya. Oh tidak, salah, maaf ya. Jadi yang pertama kita ambil itu adalah kontak NC. Lalu kita ubah value-nya. Untuk tag-nya itu kita pilih yang F, karena di sini termisnya atau overload relay-nya itu adalah F. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat pengamannya, kita akan mengambil tombol untuk tombol stopnya. Kita ambil lagi push button NC-nya. Lalu selanjutnya kita akan ambil push button start-nya. Dan jangan lupa ambil kontak NO sebagai pengunci. Selanjutnya jangan lupa mengambil coil yang KM ini ya, kontaktor coil, sebagai aktivasi dari kontak pengunci yang ini. Ini jangan lupa diubah value-nya ke tag, baru kita pilih yang KM. Oke. Selanjutnya kita ambil netral. Oke, bisa dibilang ini adalah gambaran singkatnya untuk rangkaian kontrol dan rangkaian power dari rangkaian dol.
Kita bisa coba play. Lalu di sini kita pencet S2-nya sebagai tombol start. Nah, bisa teman-teman lihat saat kita pencet tombol start, maka rangkaian atau motor akan berputar, dan saat kita pencet S1 atau stop, rangkaian akan terputus. Dan saat F1 mendeteksi adanya kelebihan beban, F1-nya akan aktif, maka rangkaiannya akan terputus. Teman-teman bisa membuat rangkaiannya seperti ini, atau bisa menambahkan lampu-lampu indikator sebagai tambahannya seperti di industri. Selanjutnya kita simpan saja ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian forward reverse. Sama seperti tadi, jangan lupa kita mengambil komponen-komponen seperti tadi. Kita ambil power pasanya dulu. Selanjutnya kita ambil kontaktor. Nah, untuk rangkaian forward reverse, untuk rangkaian yang kedua kita menggunakan dua kontaktor. Gunanya apa? Untuk kontaktor yang pertama kita gunakan untuk sebagai kontaktor untuk mengaktifkan motornya maju, dan yang kedua kita akan gunakan sebagai untuk mundurnya ya. Setelah itu jangan lupa kita akan mengambil overload relay-nya sebagai pengamannya. Jadi nanti kontaktor yang kedua masuk kemana, kita masukkan saja ke overload relay-nya. Kenapa ke overload relay-nya? Supaya motornya selalu diproteksi. Untuk urutan pasanya sendiri itu bisa kita atur. Intinya adalah di sini akan ada 3 fasa. Nah, kita mengubah cuman 2 saja yang kita ubah. Contohnya seperti ini, kita ubah misalnya 2-nya sesuai, 2-nya juga langsung. Nah, 4 sama 6-nya kita ubah posisinya. Kita agak atur sedikit. Nah, seperti ini ya. Kita bisa atur posisinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat rangkaian kontrolnya. Sama seperti tadi, jangan lupa untuk mengambil kontak NC-nya sebagai pengaman dari rangkaian tersebut, agar saat ada terjadinya kelebihan beban, rangkaian langsung dinonaktifkan atau langsung terputus. Di sini kita akan lihat dulu. Oh, ini ada kesalahan, maaf. Ini adalah kontak NO, push button NO. Kita ambil coil satu lagi untuk aktivasi kontaktor yang kedua ya. Nah, di sini kita ambil push button yang selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah tip atau trik atau hal yang wajib kalian tambahkan, yaitu kita wajib menambahkan
kontak NO di depan setiap rangkaiannya. Seperti ini contohnya. Untuk apa? Sebagai pengaman saat kontaktor yang pertama diaktifkan, tidak akan mengaktifkan jika terjadi kesalahan saat kontaktor kedua diaktifkan, itu tidak bertabrakan. Kita akan contohkan, sabar. Kita ambil yang ini adalah KM2 nya. Jadi kontaknya ini untuk mengaktifkan, untuk memutus KM2 nya ya. Oh, di sini ada yang salah. Ini harusnya kontak NC. Sama yang ini juga harusnya kontak NC. Ini kita ini kita atur value-nya jadi KM2. Yang ini kita atur value-nya jadi KM1. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Kita coba dulu simulasinya. Jadi saat S1 ditekan, di sini S3-nya tidak bisa ditekan, atau kita coba pakai rangkaian pengunci saja. Kita tambahkan kota NO-nya supaya menjadi simulasi yang lebih nyata ya. Dari bisa kita tahu apa yang terjadi jika S2-nya ditekan. Nah, di sini jika S2-nya ditekan, di sini tidak bisa ya untuk sebagai reverse-nya. Karena apa? Karena di sini ada KM1 yang kontak NO KM1 sebagai pemutus agar jika S3 dipencet, kontaktor yang keduanya tidak bisa diaktifkan. Nah, jika saat ditekan S3, maka di sini tengok KM2-nya memutus agar kontaktor satunya tidak bisa dihidupkan. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian forward reverse yang bisa kita pakai. Sekian mungkin penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang, mau dimaafkan. Terima kasih, selamat belajar.